Makasih, Pak. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. Selamat siang menjelang sore semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Wawan Risnawan SESI PMSI. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan yang kami hormati pula manajemen program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan yang telah menyediakan Zoom untuk kami sosialisasi TOEFL di PT online ini. Yang berbahagia Bapak Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Bapak Andi Rustandi MPD yang kebetulan saat ini tidak bisa gabung di sosialisasi ini, dan yang berbahagia pula Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Ratnawati MPD, Ibu Koordinator Divisi Bahasa Ibu Lutfiatun Thayyibah MPD. Dan yang berbahagia tim sosialisasi TOEFL GPT Kantor Kerjasama dan seluruh teman-teman mahasiswa peserta sosialisasi dari program studi administrasi publik FISIP Universitas Galuh. Baik, di sini izinkan saya sebelum memulai kegiatan ini akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Izin share screen-nya ya teman-teman. Oke. Tata tertib sosialisasi TOEFL GPT, 1, link kegiatan yang tertera bisa teman-teman baca dan sudah kebetulan join di Zoom meeting kali ini. Kemudian yang kedua, peserta wajib standby 5 menit. Alhamdulillah teman-teman semua sudah ada di meeting ini. 3, peserta wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap. 4, peserta wajib mengaktifkan video Zoom selama kegiatan berlangsung. 5, peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute. 6, peserta wajib mengisi daftar hadir. Nanti linknya akan saya kirimkan di kolom chat ya teman-teman. Dan 7, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri melalui menu chat. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh menulis pertanyaannya di kolom chat. Begitu teman-teman. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk selanjutnya ucapan selamat datang dan pengenalan umum kantor kerjasama yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas, Miss. Alhamdulillah. Oke, kepada yang terhormat Bapak Kaprodi, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Bapak Wawan Risnawan SESI PSMI, kepada yang terhormat Manajemen Program Studi Administrasi Publik FISIP, dan kepada yang terhormat Ibu Koordinator Divisi Bahasa Kantor Kerjasama Universitas Galuh, yang berbahagia tim panitia pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan yang berbahagia pula dan saya banggakan adalah mahasiswa program studi administrasi publik FISIP pada khususnya tingkat 4 ya, yang maraton hari ini melaksanakan kegiatan Zoom meeting dari agenda awal sampai yang sekarang ini ya. Mudah-mudahan masih semangat, masih membara semangatnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah pelaksanaan kegiatan TOEFL GEPT, di mana TOEFL GEPT ini merupakan sebuah rangkaian akademik yang harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Galuh pada umumnya dan pada khususnya mahasiswa tingkat 4, program studi administrasi publik FISIP Universitas Galuh. Baik, izinkan saya memohon maaf atas nama
Bapak Andi akademik pada kesempatan kali ini karena beliau sedang berhalangan dan sedang mengerjakan agenda akademik untuk jenjang doktoralnya di Universitas Atmajaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan beberapa slide presentasi dan izin dengan saya untuk Oke, terlihat jelas share screen-nya? Mr. Rudi barangkali? Jelasnya tapi Microsoft Excel, Miss. Oke, berarti bukan ya. Sebentar. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa agenda. Yang pertama adalah mengenai kantor kerjasama. Nah, karena kenapa teman-teman harus mengetahui kantor kerjasama? Karena nanti teman-teman akan berkoordinasi, berdiskusi, dan berkonsultasi mengenai pelaksanaan TOEFL GEPT ini. Sehingga nanti pada saatnya pelaksanaan TOEFL GEPT, teman-teman tidak mengalami kendala yang berarti, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya juga ingin memaparkan sedikit atau brief overview mengapa sih harus memiliki sertifikat TOEFL, yang mana teman-teman adalah bukan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, yang notabene mungkin sekarang teman-teman punya mindset bahwa TOEFL itu kan buat mahasiswa bahasa Inggris. Ternyata TOEFL itu tidak hanya loh untuk mahasiswa bahasa Inggris, seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah gambaran umum mengenai TOEFL sebelum nanti ke yang lebih praktikal ke TOEFL GEPT. Nah, langsung saja teman-teman, lokasi kami berada masih di lingkungan Universitas Galuh, tetapi saya yakin teman-teman yang hadir di sini mungkin belum ada yang pernah berkunjung ke kantor kami. Nah, secara definitif kantor kami ada dua alamat. Alamat yang pertama di Gedung Rektorat dan alamat yang kedua ada di lantai 3 Gedung Pascasarjana. Karena adanya pandemik yang sekarang ini, nah kami memutuskan untuk memusatkan pelayanan di Gedung Rektorat, sehingga nanti jika teman-teman memerlukan pertemuan yang sifatnya koordinasi, konsultasi, atau mungkin konsultasi terkait dengan pelaksanaan TOEFL GEPT, teman-teman bisa langsung saja ke Gedung Rektorat. Akan tetapi, teman-teman, kami juga mendapatkan himbauan dari Satgas COVID-19 di lingkungan Universitas Galuh untuk mengurangi pertemuan tatap muka atau kerumunan, sehingga diharapkan nanti teman-teman ketika melakukan pertemuan harus atau kita upayakan untuk melaksanakannya itu dengan perjanjian terlebih dahulu, sehingga tidak ada kerumunan ketika teman-teman ingin melakukan konsultasi, koordinasi, ataupun fasilitas lain sebagainya. Nah, nanti bisa dipastikan teman-teman kalau ke lantai 3 Kasarjana pasti tidak ada kami di sana. Jadi teman-teman harus ke Gedung Rektorat dan harus by appointment, dan kita highlight kembali jika seluruh koordinasi atau konsultasi itu bisa dilaksanakan secara online, lebih baik dilaksanakan secara online saja begitu. Lalu selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan sedikit tentang struktur kantor kami. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kantor kami berada di Gedung Rektorat. Nah, kami memiliki 3 divisi. Yang sebelumnya masih 2 divisi. Nah, kantor kami dimanage oleh dua inti, yaitu yang pertama adalah Kepala Kantor Kerjasama dan Sekretaris Kantor Kerjasama, lalu membawai 3 divisi. Yang pertama adalah divisi kerjasama yang terdiri dari kerjasama nasional dan internasional. Lalu selanjutnya adalah divisi bahasa yang bertugas untuk memanage atau mengkoordinasi seluruh program-program yang kaitannya dengan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, karena kita memiliki beberapa program yang kaitannya dengan UKBI.
TOEFL-nya bahasa Indonesia, begitu kalau saya bisa bilang secara awam gitu. Nah, kita juga punya BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing, dan divisi divisi budaya. Nah, untuk pelaksanaan TOEFL GEPT ini, teman-teman nanti akan berkaitan langsung atau keep in contact-nya dengan tim divisi bahasa. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin meng-highlight beberapa teman yang nanti mungkin teman-teman harus keep in contact. Yang pertama adalah ada Miss Lutfi. Miss Lutfi bertugas sebagai koordinator divisi bahasa dengan job desk-nya mendesain dan mengkoordinasi seluruh kegiatan TOEFL GEPT mulai dari persiapan, lalu pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Sehingga teman-teman nanti bisa dipastikan output dari kegiatan TOEFL GEPT ini ada dua. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan, yang kedua adalah sertifikat TOEFL. Nah, untuk sertifikat pelatihan sendiri, kami akan memberikan secara soft file by email ke teman-teman secara langsung, sedangkan untuk sertifikat skor TOEFL akan kami berikan ke teman-teman secara print out atau hard copy. Nah, nanti Miss Lutfi akan menjelaskan bagaimananya. Lalu selanjutnya adalah ada Mr. Rudi yang pada kesempatan kali ini beliau juga berkesempatan untuk menjadi moderator kita. Nah, beliau memiliki job desk memfasilitasi kebutuhan segala atau seluruh informasi, administrasi, dan akademik pada proses pelaksanaan TOEFL GEPT. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, akademik, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa keep in contact dengan Mr. Rudi. Contohnya, contohnya yang biasa atau sering ditanyakan oleh mahasiswa ke Mr. Rudi adalah, Mister, ini link pendaftarannya mana? Mister, saya setelah masuk ke web Unigal, saya harus kemana lagi? Nah, seperti ini. Nah, ini bisa langsung ke Mr. Rudi. Lalu selanjutnya ada Mr. Yandi. Nah, Mr. Yandi memiliki job desk memfasilitasi kebutuhan saran dan prasarana selama pelaksanaan TOEFL GEPT. Nah, pada kesempatan kali ini Mr. Yandi mendokumentasikan seluruh pelaksanaan sosialisasi, sehingga teman-teman yang tidak sempat atau sinyalnya lup-lup atau berada pada daerah susah sinyal begitu, nanti bisa melihat tayangan rekamannya di kanal YouTube kami atau bisa melihat dokumentasi di IG kami. Nah, lalu selanjutnya ada Miss Vivi yang pada kesempatan kali ini adalah opsin. Miss Vivi mengecek akurasi kebutuhan TOEFL selama pelaksanaannya. Nah, ini sangat penting sekali dan ini sangat penting untuk diperhatikan teman-teman. Karena apa? Karena akurasi is number one dari kami, karena banyak sekali data yang membutuhkan akurasi. Contohnya adalah data tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini banyak sekali yang memang mengisinya itu kebalik antara bulan dan tanggal. Nah, ini nanti tolong diperhatikan perintahnya, bagaimana tanggal dulu atau bulan dulu ya, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah student's name. Nah, mohon diingat-ingat teman-teman ketika nanti pas pelaksanaan TOEFL, baik itu pelatihan maupun tesnya, nomor pokok mahasiswa itu yang penting juga dan perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya ada juga ini foto. Nah, foto ini penting juga karena kita ada beberapa kasus yang fotonya itu nggak tahu ini kesalahan dari pesertanya sepertinya atau salah menginput. Nah, dia itu begini salah gender. Jadi namanya itu adalah laki-laki tetapi fotonya itu adalah perempuan. Nah, hal-hal yang seperti ini mohon diperhatikan karena nanti di sertifikat teman-teman, sertifikat skornya itu akan ada fotonya, akan ada tanggal lahirnya, akan ada nomor pokok mahasiswa. Jika itu salah, ya berarti nanti bisa dipastikan di sertifikatnya salah. Nah, jadi bertugasnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah, nah, mengapa harus tes TOEFL, teman-teman? Benar sekali, saya setuju dengan apa yang telah diutarakan oleh Bapak Kaprodi AP yang menyatakan bahwa TOEFL merupakan salah satu rangkaian akademik universitas mahasiswa Universitas Galuh yang digunakan untuk syarat SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Selain itu, mengapa sih harus TOEFL? Selain untuk
bukti akademis. Oke, TOEFL itu juga digunakan untuk mendukung visi Universitas Galuh. Karena visi Universitas Galuh yaitu menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 2030, mengharapkan lulusan Universitas Galuh pada umumnya, prodi AP pada khususnya, memiliki kompetensi lulusan yang tidak hanya mampu bersaing secara lokal, regional dan nasional, akan tetapi bersaing secara global. Untuk mendukung visi ini, nah kami kantor kerjasama mengejawantahkan atau mengaktualisasikan dengan pelayanan yang dinamakan pelayanan TOEFL. Nah, lalu selanjutnya dengan adanya kebijakan tersebut, dengan adanya visi tersebut, sehingga sesuai dengan SK Yayasan nomor 28 tahun 2015, terbitlah harga TOEFL GEPT yang kolom nomor 3 untuk satu kali tes itu seharga Rp200.000. Sehingga ketika ada pertanyaan, Ibu itu harganya tidak bisa kurang, Ibu itu harganya kok segitu. Nah, ini keputusan dari yayasan, kami hanya melaksanakan seperti itu. Lalu selanjutnya, mengapa sih harus memiliki sertifikat TOEFL? Nah, teman-teman, ada banyak sekali manfaat atau urgensi teman-teman memiliki sertifikat TOEFL yang mungkin sekarang disadari tidak begitu penting, akan tetapi teman-teman nanti ketika sudah punya, nah ada kesempatan mau apply kerja, nah itu dibutuhkan dan bisa digunakan sebagai syarat tambahan atau nilai plus teman-teman, selain untuk SKPI. Nah ini akan berbeda bagi teman-teman yang sudah bekerja atau Bapak Ibu yang sudah bekerja. Mungkin akan ada pertimbangan lain atau mungkin untuk naik pangkat atau mungkin untuk promosi jabatan dan lain sebagainya. Nah yang pertama, mari kita bahas bersama-sama sertifikat TOEFL itu untuk memenuhi kebutuhan akademik mencapai gelar sarjana. Ya, ini yang sekarang jangka pendek yang akan kita lakukan, yaitu kita akan memberikan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa sertifikat TOEFL itu untuk nanti sebagai salah satu syarat, entah itu syarat ujian proposal, komprehensif, ataupun wisuda kalau di AP, karena memang beberapa prodi memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya, sertifikat TOEFL itu juga bisa digunakan untuk melamar kerja di BUMN, BUMD, dan Pemda. Nah, teman-teman, biasanya memang kita merasa begini, saya mah nggak pakai sertifikat TOEFL gitu, tekunan naon begitu ya bahasa Sundanya ya. Cuman biasanya ada beberapa persyaratan yang memang tidak eksplisit disyaratkan di sana memiliki sertifikat TOEFL, tetapi diganti dengan mempunyai kemampuan berkomunikasi bahasa asing baik secara aktif dan pasif. Nah, itu biasanya dibuktikan dengan apa? Nah, itu biasanya dibuktikan dengan sertifikat TOEFL, sehingga teman-teman mau tidak mau, suka tidak suka, kalau misalkan TOEFL itu dipakai nanti untuk melamar kerja, sehingga teman-teman yang sekarang atau nanti sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, jika sudah memiliki sertifikat TOEFL dan ingin melamar kerja di BUMN, BUMD, ataupun Pemda yang mempersyaratkan adanya kemampuan komunikasi baik secara aktif dan pasif, sertifikat TOEFL ini bisa dipakai. Nah, nanti tetapi kita harus melihat dulu apakah sertifikat TOEFL yang dipersyaratkan ini adalah sertifikat TOEFL yang institusional diperbolehkan atau harus yang keluaran langsung dari ITS. Nah, nanti akan saya sedikit bahas tentang perbedaannya ya. Lalu selanjutnya adalah melanjutkan kuliah di bidang administrasi publik. Nah, teman-teman yang memiliki cita-cita setelah nanti aku sarjana dari Unigal, aku mau kuliah lagi S2 karena aku mau jadi peneliti atau mungkin dosen begitu ya. Nah, ini penting sekali teman-teman karena biasanya digunakan sebagai syarat administrasi ketika teman-teman ingin masuk ke jenjang berikutnya. Nah, walaupun misalkan teman-teman tidak dipersyaratkan atau misalkan tidak ada persyaratan tentang TOEFL, biasanya ini juga akan menjadi bekal atau warming up yang sangat epic bagi teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman biasanya akan melakukan tes seleksi administrasi atau tes seleksi
tesnya itu kalau saya tidak salah itu adalah TPA dan satunya itu adalah kebahasaan. Nah, salah satunya itu adalah bahasa Inggris begitu. Dan selanjutnya nanti pastinya pada saat kuliah teman-teman juga sangat tidak asing lagi dengan yang namanya jurnal-jurnal internasional yang notabene bahasanya adalah bahasa Inggris. Sehingga teman-teman jika sudah memiliki kompetensi bahasa Inggris, sudah pasti teman-teman tidak akan kebingungan bagaimana sih mentranslate-nya atau bagaimana sih memparaphrase atau mensummarize informasi-informasi dari artikel tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah melamar ASN. Nah, melamar ASN ini menjadi sebuah primadona dan menjadi sesuatu yang sangat happening akhir-akhir ini karena memang pemerintah sedang membuka banyak sekali formasi ya, termasuk dari visi begitu. Nah, akan tetapi teman-teman perlu saya informasikan atas nama lembaga, sertifikat yang teman-teman nanti pakai itu bisa dipakai, tapi bisa juga tidak dipakai. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Bisa sesuai dengan kementerian yang teman-teman nanti lamar. Nah, misalkan nanti Bu Lutfi akan menambahkan contohnya ya. Misalkan teman-teman itu melamar di Kementerian BKN seperti itu atau Badan Kepegawaian Negara. Di sana itu disyaratkan cuman TOEFL prediction test atau TOEFL like biasa. Nah, itu bisa dipakai. Tetapi kalau saya tidak salah di Kemenkumham itu tidak bisa. Jadi TOEFL itu harus TOEFL yang murni keluaran dari ATS atau Educational Testing System. Nah, TOEFL kita tidak bisa dipakai. Nah, karena TOEFL kita baru institusional. Nah, lalu nanti ada pertanyaan, kenapa kita tidak memakai TOEFL yang memang bisa langsung digunakan untuk melamar ASN, sehingga kita itu tidak 2 kali kerja. Nah, nanti akan dibahas ya selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah, nih teman-teman, nanti kita akan bahas di sini. Pada dasarnya, secara umum TOEFL itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Ini adalah dari jenis pengerjaan tesnya ya. Yang pertama adalah TOEFL IBT, yang kedua adalah CBT, yang ketiga adalah PBT. Nah, IBT merupakan singkatan dari Internet Based TOEFL, di mana TOEFL ini dilaksanakan dengan memanfaatkan PC dan juga internet connection yang stabil. Soal dan pemantauan pengerjaan soal langsung dilaksanakan oleh Educational Testing System yang berada di USA. Sehingga setelah akhir sesi tes, teman-teman secara langsung mendapatkan hasil soalnya. Lalu yang kedua adalah TOEFL CBT, Computer Based TOEFL. Ini tidak akan asing bagi teman-teman yang sudah pernah melaksanakan tes ASN atau melamar ASN karena formasinya sama, cuman sistemnya sama, tetapi bentuknya akan berbeda, sedikit berbeda. Lalu yang terakhir adalah TOEFL PBT, Paper Based Test. Nah, Paper Based Test ini yang sebelum pandemik kita melaksanakan tes ini. Nah, kita skemanya atau pelaksanaannya adalah mahasiswa atau test takers diberi lembar soal, diberi buku atau lembar jawaban, terus diminta untuk mengerjakan dan menjawab di lembar soal yang telah diberikan. Nah, ini adalah paper based test. Akan tetapi setelah pandemik ini karena kita tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka, kita tidak diperkenankan untuk melakukan kerumunan, kita tidak diperkenankan untuk atau diharuskan untuk melakukan physical distancing atau kegiatan pembelajarannya adalah daring atau online, sehingga mau tidak mau PPT ini akan kita ubah menjadi online. Nah, teman-teman nanti pada tahun akademik 2020-2021 akan melaksanakan tesnya secara online. Nah, online-nya Miss berarti sama dengan yang TOEFL IBT ya Miss? Nah, tidak juga karena begini teman-teman skemanya. Kita akan kita mempunyai TOEFL GEPT. Nah, GEPT ini merupakan singkatan dari Galuh English Proficiency Test, di mana ini adalah TOEFL yang dimiliki oleh Universitas Galuh yang dikembangkan melalui beberapa proses akademik, baik benchmarking, validating, dan
juga comparing dari beberapa universitas sehingga reliable dan validitas soalnya sudah sesuai untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris mahasiswa di Universitas Galuh. Nah, ini dilaksanakan secara PBT atau paper-based test ya. Tetapi selama pandemik ini mau tidak mau kita mengubahnya menjadi online. Setelah itu, kenapa ASN? Nah, sesuai dengan input atau background mahasiswa Universitas Galuh pada umumnya, dan mahasiswa tingkat 4 pada khususnya, nah harga-harga di atas atau harga dari TOEFL IBT, harga dari TOEFL PBT yang secara resmi dikeluarkan oleh OITS tidak sesuai dengan background dari mahasiswa Universitas Galuh karena mereka menggunakan tarif dolar sehingga untuk TOEFL IBT kalau kita bisa rupiahkan yang sekarang itu di angka 2 jutaan lebih dan untuk TOEFL PBT sekarang itu berada di harga 550 dan itu akan naik seiring dengan naiknya dolar begitu. Nah, atas dasar konsiderasi tersebut, sehingga pimpinan memutuskan untuk membuatlah yang namanya TOEFL GEPT ini, sesuai dengan kemampuan finansial dan kemampuan latar belakang mahasiswa Universitas Galuh. Nah, begitu teman-teman, kenapa kita tidak menggunakan TOEFL yang tadi saya sebutkan. Nah, akan tetapi teman-teman jangan khawatir, walaupun sebenarnya TOEFL ini hanya digunakan untuk kebutuhan institusional, akan tetapi banyak sekali yang juga memanfaatkan TOEFL ini sebagai syarat-syarat kebutuhan baik kerja maupun akademik mereka. Sebagai contoh, kita memiliki TOEFL yang dikerjakan atau memiliki pelanggan dari SMA. Nah, kenapa SMA menggunakan TOEFL atau melakukan tes TOEFL di kita? Karena sebagai salah satu syarat administrasi SNMPTN yaitu memiliki kemampuan bahasa asing. Nah, kenapa harus Unigal? Nah, karena tes TOEFL di Unigal satu, karena kita masih di lingkup Ciamis dekat. Yang kedua adalah lebih murah. Terus yang ketiga bisa digunakan karena kita memiliki sudah dikembangkan di universitas. Dan ada beberapa juga yang menggunakan seperti pendamping haji, itu juga menggunakan sertifikat TOEFL GEPT ini digunakan sebagai salah satu syarat pemenuhan bahasa asing. Sehingga teman-teman, ketika misalkan kegiatannya, kerjanya berkaitan dengan atau boleh menggunakan TOEFL, nah teman-teman harus bijak dulu, nah ini TOEFL-nya TOEFL apa dulu? Boleh nggak TOEFL prediction? Boleh nggak TOEFL? Kalau memang boleh, nah itu boleh dicantumkan TOEFL GEPT. Akan tetapi kalau misalkan TOEFL-nya harus resmi dari Educational Testing System, nah itu teman-teman harus melaksanakan tes sendiri di ITS. Nah, demikian teman-teman dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ke kolom chat. Nanti pada akhir sesi akan kita diskusikan bersama. Terima kasih Ms. Ratna yang sudah menyampaikan dan sudah mengenalkan kantor kerjasama secara umum kepada teman-teman peserta, calon peserta dan pelatihan Galuh English Proficiency Test ini. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke acara materi sosialisasi, saya ingatkan kembali link daftar hadir sudah saya simpan di kolom chat. Jadi silakan yang belum mengisi presensi online-nya diklik saja linknya dan diisi daftar hadirnya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya penyampaian materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Divisi Bahasa, Ibu Lutfiatun Thayyibah MPD. Kepadanya kami silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Prodi Administrasi Publik FISIP, kemudian Manajemen juga,
kemudian Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama, juga tim dari Divisi Bahasa, tidak lupa teman-teman atau Bapak Ibu rekan mahasiswa program studi Administrasi Publik tingkat 4. Yang berbahagia, sekarang kita akan mulai diskusi atau mendengar pemaparan mengenai TOEFL GPT. Saya akan mulai share screen. Oke. Okay, this is it. Yeah. Okay. Ya, this is it. Ini adalah TOEFL GPT. TOEFL GPT stands for Galuh English Proficiency Test. Ini dikembangkan oleh tim dari Divisi Bahasa Kantor Kerjasama Universitas Galuh. Oke, apa saja yang akan menjadi cakupan presentasi kali ini? Pentingnya TOEFL, meskipun tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama. Kemudian dilanjutkan dengan informasi pelaksanaan pelatihan dan tes, ada juga tata cara pendaftaran, lalu diikuti dengan tata tertib tes. Selanjutnya yang terakhir itu ada tata tertib pengambilan sertifikat. Oke, kita mulai saja. Teman-teman tadi mungkin ada yang berkeinginan atau berkesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 misalnya, atau S3 bahkan di salah satu universitas terkemuka yang memiliki prodi administrasi publik dengan akreditasi baik gitu ya, sangat baik atau unggul, itu ada di UI, kemudian ada di UNAIR, yang kalau saya tidak salah ada juga di UMM. Oke, kemudian apa yang harus dipersiapkan, apa kaitannya dengan bahasa? Tentu saja sertifikat TOEFL. Tadi sudah dijelaskan pula bahwa biasanya di tahap awal suka ada yang dinamakan dengan pengumpulan berkas gitu ya, berkas syarat gitu. Itu salah satu yang harus dikumpulkannya adalah skor TOEFL. Bagaimana kalau saya ingin melanjutkannya ke S2-nya di luar negeri? Tentu saja ini sangat relevan jika teman-teman akan mengambil tes TOEFL ini. Oke, tapi bagaimana dengan teman-teman mahasiswa di sini yang tidak berkeinginan melanjutkan? Apakah bisa terpakai nanti untuk melamar pekerjaan? Oke, ada beberapa prospek pekerjaan yang bisa diambil setelah nanti teman-teman lulus dari program studi administrasi publik FISIP ini. Salah satunya adalah staf atau anggota legislatif, kemudian aparat pemerintah, mungkin dari kelas karyawan bahkan sudah ada yang menjadi aparat pemerintah di sini ya. Pengawas dan penyelidik properti pemerintah, atau juga mungkin setelah nanti S2 ingin menjadi pendidik atau dosen, bahkan untuk menjadi asisten peneliti juga bisa. Nah, TOEFL itu sangat relevan dipakai untuk mengukur atau melihat nanti bagi institusi yang teman-teman mahasiswa akan lamar, kemampuan bahasa Inggris ada di level mana begitu. Kenapa ini penting juga? Karena biasanya rujukan setelah nanti ada yang misalnya menjadi anggota legislatif, itu banyak rujukan-rujukan pekerjaan sumber yang memang jurnal-jurnal begitu ya. Kalau menjadi dosen itu basis bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, sehingga dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris di sini. Mengapa tidak pakai translator saja? Tadi sudah dijelaskan juga. Yang benar-benar tahu istilah di bidangnya itu adalah orang yang bergelut di bidangnya. Begitu. Bagaimana? Nah, tadi sudah disinggung juga di rekrutmen ASN tahun 2018 ada beberapa kementerian yang mensyaratkan skor TOEFL. Di sini sudah saya lampirkan dalam slide, itu ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ya SDM, ada juga Kementerian Luar Negeri, oke. Di sini ada syarat TOEFL di sini, minimal skor TOEFL itu adalah 450 setara dengan computer based TOEFL. Bagaimana dengan Kementerian Luar Negeri? Karena Kementerian Luar Negeri deals with something that asks you to say something in English, of course. Jadi ini mensyaratkan skornya biasanya lebih tinggi begitu. Kemudian ada juga BKN, oke. BKN di sini juga sama mensyaratkan skor TOEFL.
Kementerian BUMN pun sama, meskipun memang banyak sertifikat kebahasaan yang bisa dilampirkan, namun memang TOEFL menjadi salah satu sertifikat kebahasaan yang paling banyak digunakan atau disyaratkan. Kenapa? Karena dari levelnya bisa dibilang dia ada di middle, ada di intermediate. Jadi dari segi harga masih oke. Kalau untuk ITP memang betul tadi mengikuti kurs dolar. Kalau untuk TOEIC biasanya lebih rendah. Kalau untuk IELTS itu biasanya di level yang sangat tinggi begitu. Dan tingkat kesukaran soalnya pun paling tinggi. Oke, kementerian yang lain itu ada Kemenpan atau RB gitu ya, Kemenpan RB, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mungkin ini sangat relevan dengan teman-teman di administrasi publik ini. Ada juga Kementerian PUPR. Nah, terus bagaimana tadi apakah sertifikat ini bisa dipakai? Ini salah satu saya mencontohkan antara Kemenpan dan Kementerian PUPR. Jika itu sebetulnya tergantung dengan institusi yang Anda akan lamar nanti. Jika teman-teman ingin melamar ke salah satu institusi, harus dibaca secara detail dan seksama persyaratannya. Jika di sini di Kemenpan dituliskan bahwa pelamar formasi cum laude minimal skor TOEFL itu ada di 450. Oke, tapi di sana dalam kurung dikasih penjelasan bahwa diperbolehkan TOEFL prediction. It means TOEFL prediction itu setara dengan TOEFL like. TOEFL like itu di Universitas Galuh bernama TOEFL GEPT begitu. Kalau di universitas lain namanya bisa beda-beda. Ini tergantung dengan pengembang soal. Oke, dan institusinya. Kalau di UPI, TOEFL prediction itu dinamakan dengan PTESO. Kalau di Uniga dinamakan dengan TOEFL GPT begitu. Ini berbasis institusional. Jadi bukan kemungkinan besar untuk di Kemenpan, saya yakin bahwa ini karena termasuk TOEFL prediction ini akan terpakai. Lain halnya dengan Kementerian PUPR. Oke, di sini dituliskan langsung dan jelas gitu ya. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris dikeluarkan oleh ITS. Oke, ITS di sini stands for apa? Di sini ada Educational Testing Service ya. Jadi dijelaskan bahwa skor minimal 450 untuk TOEFL ITP, di mana TOEFL ITP ini merupakan TOEFL yang dikeluarkan oleh ITS, jadi tidak semua, jadi TOEFL prediction tidak bisa dipakai, minimalnya adalah TOEFL ITP begitu. Otomatis TOEFL GEPT, sertifikat TOEFL skor TOEFL GEPT tidak bisa dipakai. Jadi nanti jika nilai plusnya sebetulnya menurut saya, jika teman-teman tidak bisa memakai sertifikat TOEFL ini untuk bekerja nantinya, teman-teman bisa dijadikan pengerjaan di TOEFL GPT ini sebagai latihan real begitu ya, untuk nanti teman-teman mengambil the real TOEFL ITP begitu, karena tingkat kesukarannya pun lebih tinggi begitu. Oke, yang tadi skor TOEFL ingin mendapatkan melamar pekerjaan, kemudian melanjutkan studi, juga untuk studi ke luar negeri, itu merupakan salah satu main tiket skor TOEFL itu ya, dalam persyaratan-persyaratannya. Oke, kemudian tadi kita sudah berbicara TOEFL tes, bahasa Inggris dan sebagainya. Sebetulnya apa TOEFL itu? TOEFL itu adalah standardized test, jadi tes yang sudah terstandar, polanya ada, jenis soalnya juga ada, pengembangnya tidak sembarangan, tidak semua orang bisa mengembangkan soal TOEFL, tidak semua orang yang berbahasa Inggris fasih itu bisa juga mendapatkan skor TOEFL yang tinggi, karena ini merupakan tes yang dipakai untuk mengukur kemampuan real bahasa Inggris bagi non-penutur bahasa Inggris. Jadi ini relevan dengan kita di mana di Indonesia bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa asing gitu, foreign language. Jadi bukan bahasa ibu, bukan bahasa pertama. Oke, stands for Test of English as a Foreign Language. Nah, skor TOEFL itu range-nya bermacam-macam. Kalau TOEFL IBT, TOEFL CBT, TOEFL PBT itu lain-lain. Nah, karena ini memang bisa dikatakan kembangan dari PBT, TOEFL PBT, jadi skornya ada di 310 sampai 677. So, if once you have score around 310
or maybe under 400, mungkin antara 310 sampai 400, that can be categorized as entry level begitu. Jadi bisa dikategorikan sebagai beginner. Jadi kalau ada skor, nanti teman-teman keluar setelah tes nih, kemudian sampai menunggu proses penerbitan, setelah terbit didapatkan dengan skor 310 atau 300 sampai 400, itu ada di level beginner. Oke. Nah, level terus sebetulnya yang non bahasa Inggris, Bu, jika muncul pertanyaan, ada di range berapa skornya yang aman itu? Setelah tadi dilihat, saya memberi contoh di beberapa kementerian yang mensyaratkan TOEFL, itu kebanyakan range-nya ada di antara 450 sampai 500. Jadi, jika teman-teman dari non bahasa Inggris itu memiliki skor 450, itu sudah sangat bisa terpakai begitu. Kalau di atas itu lebih baik lagi, karena memang di tahun lalu saya ingat sekali dari FISIP, saya lupa dari prodi AP atau IP itu ada yang sampai 500 lebih, dan memang itu sudah termasuk, dan itu hanya 1 atau 2 orang kalau saya tidak salah, itu excellent bahasa Inggrisnya untuk non bahasa Inggris gitu ya, yang orang dari non bahasa Inggris sudah bisa dikatakan excellent karena bagus TOEFL-nya begitu. Terus bagaimana cara untuk mendapatkan skor TOEFL yang at least 400 misalnya, atau 300-an mendekati 400, nanti setelah ini itu akan dilaksanakan pelatihan gitu. Jadi pelatihan atau pengenalan TOEFL itu isinya adalah nanti ada tips dan trik, kemudian jenis-jenis soal akan dijelaskan di sana. So, jadi teman-teman dalam sampai saat ini sudah bisa dimengerti mungkin apa pentingnya sertifikat TOEFL. Dan yang paling penting dalam waktu dekat ini, sertifikat TOEFL ini untuk salah satu pemenuhan SKPI nanti juga sebagai syarat kelulusan akademik begitu ya. Saya kurang tahu tepatnya entah itu kompre atau proposal atau skripsi untuk di administrasi publik ini, di prodi administrasi publik ini. Nah, kemudian setelah sertifikatnya saya dapat, apakah 15 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian itu masih bisa terpakai? Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Jawabannya adalah sertifikat TOEFL itu ada expired date-nya. Jadi yang namanya sertifikat kebahasaan itu selalu memiliki expired date. Mengapa demikian? Karena kemampuan bahasa itu tidak stagnan, tidak tetap. Bisa turun, bisa juga naik. Tentunya naik dengan treatment begitu. Apakah naiknya bisa drastis? Misalnya hari ini tanggal 1 saya tes TOEFL dengan skor 400, saya tes 1 minggu kemudian saya apakah mungkin dapat skor 500? I can say that could be impossible. Kenapa? Karena jika tanpa treatment khusus ya, karena kemampuan bahasa itu bisa naik, bisa turun, itu ada di range 20 sampai 30 di skor TOEFL. Itu jika treatmentnya membaca sendiri, belajar mandiri begitu. Beda lagi jika teman-teman mendapatkan treatment spesial, misalnya mendapatkan summer program, misalnya summer program atau ada kunjungan studi banding begitu ya ke universitas dengan prodi yang sama di luar negeri yang bahasanya menggunakan bahasa Inggris, itu akan ada interaksi yang menyebabkan teman-teman terbiasa berbahasa Inggris. Setelah pulang dari sana tes lagi, itu bisa saja kemampuan skornya naiknya drastis begitu karena treatmentnya spesial. Oke. Jadi untuk sertifikat TOEFL ini berlakunya 2 tahun setelah pelaksanaan tes. Oke, jadi jika teman-teman nanti otomatis kan sertifikatnya akan dikeluarkan tahun ini, jadi expired-nya bisa sampai tahun 2023 gitu. Oke, nah kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai sertifikatnya, terus bagaimana cara mendapatkannya, tentunya teman-teman harus tes. Oke, bagaimana cara daftarnya? Here we go. Number 1, teman-teman harus tentu saja melakukan pembayaran TOEFL GEPT ini ke rekening BNI atas nama Yayasan Pendidikan Galur. Nomor rekeningnya sudah tertera di slide dengan nominal 200.000. Mengapa 200.000? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sekretaris ya. Nah, setelah membayar, langkah apa lagi yang perlu saya lakukan? Kemudian teman-teman mahasiswa di sini, Bapak Ibu, juga harus mempersiapkan vas foto berlatar belakang merah. Oke, jadi tidak ada yang menyetorkan foto tanpa berlatar merah.
gitu ya. Karena tetap saja meskipun sudah disosialisasikan suka ada satu atau dua yang mengirimkannya tidak pakai latar, bebas, atau mungkin ada yang biru. Nah, ini tidak berlaku untuk kami, untuk di kantor kerjasama, biasanya kan ada yang ganjil genap gitu ya, biru dan merah. Nah, kalau untuk di kantor kerjasama, khusus itu persyaratan TOEFL itu memakai sertifikat berwarna merah. Ini harus dipatuhi, kenapa? Karena nanti fotonya juga akan di-insert di sertifikat. Jadi, jika nanti ada masalah, akan bermasalah pula pada penerbitan sertifikat. Oke, jadi dimohon nanti kooperatif. Selanjutnya, ukurannya bagaimana? Ukurannya itu maksimal ada 10 MB. Oke, dalam bentuk JPG. Dan juga setelah foto, teman-teman harus mempersiapkan bukti pembayaran atau slip pembayaran. Tadi jika sekarang dibatasi untuk keluar rumah gitu ya. Bagaimana jika saya tidak store ke bank langsung, saya melalui mobile banking, atau saya juga langsung bayarnya ke ATM karena takut ngantri, takut ngumpul barang-barang orang dari dalam bank. Itu sangat boleh sekali, namun yang terpenting adalah dokumentasinya. Jadi setelah membayar ke rekening BNI langsung pun, ke bank gitu ya, melalui teller pun, itu harus langsung di foto supaya nanti keperluannya gampang atau mudah dalam penguploadan data di Google Form nanti. Oke. Bagaimana kalau yang mobile banking? Itu pun sama harus di capture screen, harus dipisahkan. Untuk yang ATM, sebetulnya saya sangat tidak rekomendasikan karena biasanya untuk yang ATM ini dan memang beberapa mesin ATM juga sudah mulai tidak mencetak bukti transaksi begitu ya. Itu karena kenapa? Tulisannya cepat pudar jika disimpan terlalu lama. Oke. Jadi saya sarankan ke dua pilihan awal tadi, langsung ke bank, difoto, kemudian atau via mobile banking begitu. Oke, tapi tidak melarang juga untuk transfer bank. Yang lebih penting lagi adalah teman-teman membayar begitu. Oke, selanjutnya setelah membayar tadi kemudian menyiapkan foto, juga mempersiapkan bukti pembayaran, teman-teman harus melakukan pendaftaran melalui website. Oke. Masuknya, teman-teman masuk ke Chrome gitu ya, silahkan diketik unigal.ac.id, nanti akan dipandu setelah ini tutorialnya oleh Mr. Rudi. Setelah masuk ke laman Universitas Galuh, teman-teman harus mengklik apa? Teman-teman silahkan klik kelembagaan. Oke, setelah klik kelembagaan, teman-teman harus pilih yang mana? Pilih yang paling bawah. Pilihnya adalah International Relations Office atau IRO, itu merepresentasikan kantor kerjasama. Silahkan diklik IRO. Setelah IRO diklik, oke, harus mengklik yang mana? Kemudian kliknya e-formulir. E-formulir. Oke, setelah klik teman-teman pilih fakultasnya masing-masing. Kalau AP, prodi AP berarti ada di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Setelah disorot ilmu sosial dan ilmu politik, nanti pasti akan keluar prodi. Nah, pilih prodinya masing-masing. Oke, setelah pilih prodinya masing-masing, nanti akan didirect ke sini. Laman untuk pengisian Google Form. Silakan diklik tulisan biru di sini atau bisa di-scan juga QR code-nya. Lebih praktikal memang you have to click the blue the blue sentence. Ya, kalimat yang biru ini silakan diklik, bisa untuk langsung masuk ke Google Form-nya. Apa saja yang akan diisikan, diminta diisi nanti tentu saja nama lengkap, NIM, jenis kelamin, dan tadi tidak lupa yang harus diupload adalah foto dan bukti pembayaran. Oke, penting sekali teman-teman mengisi identitas secara benar karena ini identitasnya akan di-insert nanti di sertifikat. Jadi jika ada kekeliruan, kami akan cross-check nanti apakah kekeliruan itu ada di pihak mahasiswa atau kekeliruan ada di pihak kami. Gitu. Kalau ada di pihak kami nanti akan segera kami revisi. Namun jika kekeliruan ada di pihak mahasiswa, jika tidak nanti akan ada konsekuensinya. Gitu. Oke, namun nanti jangan takut, ini akan tetap diingatkan melalui WhatsApp group yang akan dibentuk setelah acara ini. Oke, setelah tadi masuk ke laman daftar mengisi Google Form, teman-teman harus tetap simpan bukti pembayarannya, nanti dikumpulkan ke koordinator. Maka dari itu nanti dibutuhkan koordinator ya, dari kelas karyawan 1, dari kelas reguler 1. Nanti teman-temannya menyetorkan ke koordinator ya, ke koordinatornya nanti menyetorkan ke panitia kami. Setelah itu akan dilaksanakan pelatihan juga pelaksanaan tesnya.
Oke, rangkaian TOEFL memang diawali dengan sosialisasi yang sedang dilaksanakan sekarang. Kemudian setelah itu apa? Akan ada pelatihan. Pelatihan ini gunanya apa? Kami melakukan lead analysis karena kebanyakan atau mayoritas mahasiswa Universitas Galuh memang baru mengambil sertifikat TOEFL, baru mengambil tes TOEFL, automatically pengalaman pengalaman mengerjakan tesnya tidak terlalu maksimal, maka dari itu kami melakukan layanan pelatihan karena memang di beberapa layanan TOEFL itu jarang yang melaksanakan pelatihan sekaligus dengan tesnya begitu. Kalau kami memfasilitasi teman-teman mahasiswa semua untuk memberikan pelatihan sebagai gambaran nanti pengisian TOEFL-nya bagaimana. Oke, nah untuk melaksanakan tata tertib yang waktunya nanti akan didiskusikan di akhir, kita akan sharingkan dulu tata tertibnya supaya nanti sesuai dengan peraturan. Oke, yang pertama teman-teman peserta pelatihan nanti wajib standby 10 menit sebelum acara dimulai. Kemudian pesertanya wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap, tidak lagi menggunakan nama panggilan atau nama sapaan misalnya, atau mungkin nama handphonenya jika teman-teman online-nya via handphone atau laptopnya. Biasanya Lenovo, atau namanya jadi Lenovo, namanya jadi Oppo, namanya jadi Redmi, begitu ya, jadi iPhone. Nah, yang dibutuhkan adalah nama the real name of you, gitu ya, nama asli. Kemudian setelah nama yang harus ditulis seperti yang dilakukan pada kesempatan kali ini, bagus sekali, hebat sekali, Bapak Kaprodinya proaktif sekali, tetap mengingatkan mahasiswanya untuk selalu mengaktifkan videonya. Supaya apa? Supaya dipastikan bahwa informasi yang di-share matikan itu sedang kemana dulu, bukan tidak mungkin ketika kemana-kemana itu ada something miss begitu. Nah, menghindari itu sebaiknya dinyalakan. Kemudian nanti menggunakan virtual background yang akan kami sharekan di grup WhatsApp sebelum pelaksanaan pelatihan. Oke, selanjutnya peserta juga wajib mengkondisikan audionya dalam status mute. Oke, kenapa? Karena memang meskipun nanti host kami akan men-mute-kan semua peserta, siapa tahu ada yang ke touch gitu ya, nggak sengaja. Nah, itu bisa saja mengganggu konsentrasi pemateri atau bahkan pendengar gitu. Misalnya ketika listening berlangsung begitu ya. Oke, maka dari itu tetap consider bahwa status audionya itu mute. Oke. Nah, setelah itu peserta juga wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama kegiatan berlangsungnya pelatihan. Oke. Setelah itu juga peserta bisa mengisi mengajukan pertanyaan kepada pemateri melalui chat box atau bisa raise hand sebetulnya. Tapi saya sarankan arahkan lebih ke menu chat box supaya nanti pertanyaannya beruntun begitu. Tidak ada yang terlewat. Nah, ini kenapa di sini ada daftar hadir lagi? Karena kami lakukan triangulasi ya, seperti data penelitian supaya lebih valid nanti agar sertifikat pelatihannya bisa dikeluarkan dengan reliable sesuai dengan teman-teman yang benar-benar hadir dari awal sampai akhir begitu. Yang pertama, rekognisi kehadiran akan kami lihat dari Google Form di 10 menit pertama. Kemudian yang kedua dilihat dari Zoom. Oke, dilihat dari Zoom aktif, akan kami cek one by one. Yang terakhir juga akan dicek lagi di 5 menit terakhir. Jadi kami ingin memastikan bahwa tujuannya satu, sebetulnya ingin memastikan informasi yang kami share, yang kami berikan, yang pemateri berikan itu bisa diserap dengan sempurna oleh teman-teman mahasiswa atau sebagai test taker di sini. Oke, itu untuk tata tertib pelatihan. Kita lanjut ke tata tertib tes ya. Di sini tesnya biasanya dilakukan 1 hari setelah pelatihan. Jadi jika pelatihan tanggal 1, tesnya itu tanggal 2. Supaya apa? Supaya tidak menguap begitu saja mungkin apa yang sudah diberikan oleh pemateri di hari pelatihan tanggal 1-nya, jika itu tanggal 1 ya contoh. Oke, pelatihan nanti akan berkisar selama 60 menit kurang lebih. Kemudian tesnya akan
sekitar 2-3 jam karena kita nanti berbasis online. Oke, tata tertibnya apa untuk tes? Yang pertama peserta wajib melaksanakan tes sesuai jadwal yang telah disepakati. Oke, bagaimana saya jika tidak bisa hadir, Bu? Oke, kantor kerjasama mentolerir memberikan toleransi untuk 3 alasan. Oke, tapi saya yakin bahwa ini tidak diinginkan oleh semua pihak, baik kantor kerjasama maupun pihak test taker, dalam hal ini mahasiswa. Yang pertama, jika teman-teman sakit dan sakitnya itu dirawat di rumah sakit, it means hospitalized. Jadi itu juga harus dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap yang diberikan kepada panitia kami. Oke, kemudian setelah itu apalagi yang kami bisa toleransi? Yang kedua adalah jika ada keluarga inti yang meninggal dunia. Jadi ini juga diberikan dengan surat keterangan kematian dari RT/RW setempat jika keadaan berkabungnya sudah mereda begitu. Ini sungguh sangat tidak diinginkan begitu ya. Yang ketiga biasanya ini lebih relevan ketika tidak pandemi sebetulnya. Jika relevansinya terhadap mahasiswa dari kelas karyawan gitu, karena sudah banyak yang bekerja. Ini jika mendapat surat tugas luar gitu, atau mungkin yang relevannya sekarang jika Bapak Ibu ditugasi oleh kantornya, oleh institusinya untuk melaksanakan workshop atau webinar di waktu yang bertepatan dengan pelaksanaan tesnya, ini harus dibuktikan. Kami toleransi dan ini harus dibuktikan dengan surat tugas dari instansi di tempat Bapak Ibu bekerja. Oke. Namun saya sangat berharap, tapi ini sangat minimal sekali memang jumlahnya minta dijadwal. Dengan 3 alasan ini bisa kami jadwalkan ulang, namun jadwalnya disesuaikan dengan jadwal yang sudah kami punya, karena kebetulan kami melayani hampir semua tingkat 4 di semester ini untuk melaksanakan tes TOEFL GEPT sebagai syarat akademik kelulusan gitu untuk dilampirkan di SKPI nanti. Jadi kita mungkin komit saja dengan diri, dengan semua, supaya nanti tesnya sesuai dengan waktunya saja, itu supaya maksimal ya. Oke, selanjutnya peserta juga telah mengisi identitas diri sebelum mengajukan soal tes TOEFL. Ini akan ada cross check data juga sebelum melaksanakan tes. Oke, mengisi identitas seperti biasa, ini simple, tapi identitasnya harus tepat. Kemudian peserta telah mengisi daftar hadir yang disediakan panitia melalui tautan yang di-share di grup WhatsApp 10 menit sebelum berlangsungnya tes. Kenapa 10 menit sebelum pelaksanaan tes? Supaya nanti tidak terganggu membuka laman ini, laman itu. Jadi daftar hadirnya akan kami berikan di awal gitu. Supaya misalnya kan nanti section pertama itu akan ada listening, supaya tidak terganggu ketika mendengarkan audio, harus dulu buka lagi dan sebagainya. Oke, yang keempat itu peserta tidak mewakilkan kepada siapapun untuk pengerjaan tes TOEFL GEPT ini, karena ada yang dinamakan dengan joki TOEFL ya biasanya. Nah ini jika terbukti mewakilkan, sertifikat tidak akan kami bisa terbitkan begitu. Nah, juga peserta disarankan atau wajib mengisi seluruh soal pada tes TOEFL GEPT sesuai dengan waktu, itu maksudnya waktu ya, waktu yang telah disediakan, karena tidak ada penalti atau pengurangan skor jika teman-teman menjawab salah dari skor TOEFL ini. Ini detailnya nanti akan dijelaskan ketika pelatihan, begitu. So, kapan bisa mulai bayar saya yang 200.000 itu? Nah, nanti setelah ini kita akan deal waktu dengan dibantu dengan Bapak Kaprodi mungkin ancang-ancang tanggalnya untuk pelatihan dan tesnya. Tentu saja biasanya sebelum pelaksanaan komprek gitu ya. Tapi nanti kita bicarakan langsung dengan Bapak Kaprodinya. Ini maksimal pembayarannya adalah 7 hari sebelum pelaksanaan pelatihan. Jadi jika pelatihan dijadwalkan tanggal 27, teman-teman harus sudah membayar maksimal tanggal 20 begitu. Oke, setelah itu bagaimana untuk mendapatkan sertifikat? Sertifikat pelatihan tadi setelah melaksanakan pelatihan akan dibagikan sertifikat pelatihan melalui email masing-masing sesuai dengan email yang dipakai pada saat tes. Namun untuk sertifikat TOEFL kami masih akan produksi hard. Oke, jadi nanti akan bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa di prodinya. Biasanya kami berikan ke prodinya.
Dan mengapa butuh waktu beberapa lama? Karena setelah pelaksanaan tes ada beberapa step yang harus kami lengkapi. Ada proses koreksi dan input data, kemudian list data skor TOEFL. Jadi data yang sudah kami berikan, yang akan kami berikan ke pihak prodi, itu sudah kami urutkan dari mulai skor tertinggi sampai terendah. Oke, kemudian setelah itu ada validasi data untuk mengecek kevalidan data, apakah QR code-nya nanti kan akan di-insert foto dan QR code, apakah data yang di QR code sudah sesuai dengan data yang terlampir di sertifikat atau belum. Setelah itu barulah kami bisa cetak sertifikatnya, dilanjutkan bisa diambil sertifikatnya. Oke, sampai di sini mungkin silahkan jika ada pertanyaan boleh mulai di drop di chat box. Oke, saya kembalikan ke Mr. Rudi ya. Moderator, silakan. Okay. Baik, well, thank you very much for the explanations to Ms. Lutfiatun Thaibah yang sudah menyampaikan materi sosialisasi TOEFL dari mulai apa itu TOEFL, kemudian pengenalan TOEFL GPT, tata cara pendaftaran, teknis, dan lain sebagainya. Nah, di sini selanjutnya saya akan memberikan panduan sedikit tutorial pendaftaran. Pendaftaran teman-teman nanti secara online di website unigal.ac.id. Tapi sebelumnya mohon maaf, Miss Lutfi boleh screen share-nya di stop terlebih dahulu. Oke, ya. Terima kasih. Baik, mungkin sebelum saya masuk ke penyampaian tutorial tata cara pendaftaran, ini ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan terlebih dahulu ya, Miss. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto latar merah ukuran berapa dan jumlahnya berapa? Terima kasih. Oke, dan sudah dibantu dijawab oleh M. Sidik ya. Terima kasih. Tadi sedikit mengingatkan saja, fotonya ukuran 3x4, Ibu maksimal 10 MB JPG begitu. Jadi hanya satu saja cukup. Ya. Gitu mungkin. Jadi begitu Ibu, cukup satu saja dan itu soft file dikirim nanti pas pendaftaran online seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya izinkan saya untuk share screen. Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran ataupun tutorial pendaftaran online ya melalui website yang tadi sudah dipaparkan oleh Mus Lutfi di slide PPT-nya. Pertama kita masuk ke unigal.ac.id. Oke, kita masuk ke unigal.ac.id dan kita akan dibawa ke laman kampus Universitas Galuh. Mohon maaf kalau misalkan agak sedikit loading ya teman-teman. Di sini kestabilitasan koneksi dan jaringannya kurang bagus. Nah, ini reminder juga untuk teman-teman nanti ketika melaksanakan pelatihan ataupun tes, itu usahakan harus berada di tempat yang stabil koneksinya, seperti itu. Baik, kita sudah masuk ke laman unigal.ac.id. Di sini ada Universitas Galuh ya. Ada kelembagaan. Nah, ada di sini ada button kelembagaan, ada segitiga kecil ini bisa diklik. Teman-teman bisa mengkliknya di kelembagaan. Nah, untuk pilihan yang akan muncul di kelembagaan itu ada fakultas-fakultas, program, dan lembaga yang lainnya. Nah, di sini teman-teman cukup melihat yang paling bawah, ada International Relations Office atau IRO ya. Di sini ini yang diakses, ini yang diklik. Nah, teman-teman klik dan akan dibawa ke New Tab atau laman baru, seperti itu. Nah, laman baru ini sudah bergantikan address jadi iro.unigal.ac.id. Nah, di atas ini teman-teman ada melihat ada front page, welcoming remarks, Galuh, dan lain sebagainya. Teman-teman cukup masuk dan fokus ke e-formulir. Nah, di sini ada e-formulir. Diklik saja e-formulirnya dan di sini akan muncul formulir fakultas yang bisa teman-teman akses untuk mendaftar. Nah, misalkan sekarang teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
kursornya diarahkan ke fakultas itu dan akan muncul prodinya. Dan silakan diklik prodi administrasi publiknya. Setelah teman-teman mengklik administrasi publiknya, di sini akan ada link ya, akan ada dua tampilan seperti ini. Ada kelas reguler dan ada kelas karyawan. Ini ada link yang biru. Ini diklik saja. Kemudian teman-teman akan dibawa ke new tab atau laman baru. Nah, laman baru di sini teman-teman harus mengisi data diri ataupun identitas diri lewat Google Form ini ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman yang harus diisi pertama ada nama lengkap, kemudian ada NIM, kemudian di sini ada jenis kelamin, kemudian ada tanggal lahir yang ditulis bulannya terlebih dahulu atau nanti bisa disetel sesuai dengan handphonenya masing-masing atau laptopnya masing-masing. Nomor handphone dan WhatsApp, kemudian alamat email yang aktif, kemudian pas foto. Nah, pas foto yang tadi ukuran 3x4 berlatar belakang merah, di-upload, dimasukkan ke formulir pendaftaran ini. Nah, di sini ya. Kemudian bukti pembayaran, teman-teman yang sudah langsung datang ke bank untuk membayarnya, slip pembayarnya, ataupun menggunakan internet banking atau mobile banking, teman-teman bisa meng-screenshotnya, kemudian di-upload ke registrasi ini, seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman bisa klik kirim ataupun submit, seperti itu. Oke. Jadi itu tutorial pendaftaran yang teman-teman bisa lakukan ataupun bisa nantinya untuk teman-teman mendaftar online di website unigal.ac.id itu. Nah, adapun misalkan teman-teman ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, nanti saya akan memberikan chat link untuk grup WhatsApp. Teman-teman bisa join dan kita bisa membahas atau mendiskusikan apa saja yang belum teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang belum jelas seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini kita akan memilih koordinator dan mungkin memerlukan bantuan dari Pak Kaprodi juga ya untuk menentukan koordinatornya. Satu orang dari kelas reguler dan satu orang dari kelas karyawan. Seperti itu, Pak. Ya, mangga. Baik, untuk kelas reguler koordinatornya sama siapa? Sok, mangga. KM-na mana KM-na? Silahkan ada. Caranya. KM-nya. Hendra ya, Hendra. Lan, Pak. Nah, koordinator KDA. Koordinator tes tupel. Siap. Jadi koordinator ini tugasnya hanya menyampaikan, menyambungkan informasi kepada teman-teman yang lainnya, Pak, seperti itu. Ya, udah biasa KM. Baik, untuk kelas reguler ada Saudara Hendra ya. Untuk karyawannya? Karyawan siapa, Bu? Yang biasa? Iti Ahmadiani. Pak Deli atau Pak Yusuf? Pak Deli, Pak Yusuf. Pak Deli KM-nya, Pak. Pak Deli kalau nggak Pak Yusuf, Pak. Ya? Pak Deli. Pak Deli, cina. Pak Deli ya, Pak Deli. Deli Pak Bulkus Deli Ahmad. hadir. Hadir, Pak Deli, ada Pak Deli. Ada Pak hadir, Pak. Yang lain, Pak. Untuk Hendra dan Pak Deli dipersilakan untuk menuliskan nomor WhatsApp-nya di chat ya, supaya nanti saya bisa send. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana Pak? Ya, Pak Deli, Pak Deli ada? Hadir Pak, hadir. Siap. Oke, siap Pak Delinya. Siap Pak. Nah, hanya menyampaikan informasi ke teman-teman lah. Siap, menyambungkannya Pak, siap. Menyambungkan, ya. WA-na karena chat-kan ya. Siap Pak, siap. Ya. Makasih Pak Deli. Mangga dilajeng. Siap. Baik. Untuk selanjutnya yaitu ada pertanyaan terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakannya.
Izin bertanya dari Saudara Reja Rainaldi ya, mengenai tes itu soalnya ada berapa dan diberi waktu berapa menit? Oke, mau langsung dijawab nih? Ya, langsung saja mungkin ya. Untuk soalnya itu ada berjumlah 140 soal dan dikerjakan dalam jangka waktu 2-3 jam begitu. Sebetulnya nanti untuk detail pengerjaan tes akan dijelaskan ketika pelatihan berlangsung. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut jika memang belum punya gambaran mengenai tes TOEFL itu seperti apa. Jumlah soalnya, jenis-jenis soalnya, jenis-jenis pertanyaannya seperti apa, harus menjawabnya seperti apa, itu akan diberikan nanti ketika pelatihan berlangsung. Oke, kemudian di sini saya baca juga ada pertanyaan lanjutan ya, ada dari Aan Wijianti, oke, dari Ibu Aan Wijianti. Untuk foto, apakah harus menggunakan jas alma mater? Oke, baju hitam, putih, dan berdasi. Oke, untuk foto itu tidak perlu menggunakan, tidak harus maksud saya, tidak harus menggunakan jas alma mater. Yang penting foto itu bersifat formal. Yang namanya formal biasanya at least untuk pria baju berkerah, untuk wanita biasanya minimal juga pakai batik begitu. Jadi tidak wajib menggunakan alma mater. Namun jika ingin menggunakan alma mater juga bisa begitu, sangat bisa. Oke, ini ada yang juga bertanya, apa pilihan ganda, Pak? Ya, semuanya TOEFL itu pilihan ganda. 140 soal pilihan ganda semua. Begitu. Baik. Nah, untuk selanjutnya, mungkin nanti kalau ada yang bertanya lagi, silahkan tulis di kolom chat ya, teman-teman. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan membahas tentang tanggal pelatihan dan tes. Boleh langsung saya ke Miskan? Ya, oke. Mungkin berkaitan dengan tanggal pelatihan dan tes ya Bapak Kaprodi, membutuhkan koordinasi antara kantor kerjasama dengan pihak Prodi, supaya nanti jadwalnya bisa tidak bentrok dengan kegiatan yang lain, begitu mungkin ya Pak. Biasanya saya mungkin membutuhkan informasi untuk sertifikat TOEFL ini, khususnya di Prodi AP, digunakan untuk syarat kompre ataukah yang lain ya Pak? Biasanya untuk persiapan skripsi sidang. Untuk sidangnya ya Pak? Untuk sidangnya? Untuk sidang. Iya. Karena nanti proses bimbingan itu kan akan ada TOEFL tes gitu. Jadi masuk syaratnya harus ada TOEFL. Gitu. Betul. Nah, kami ajukan atau punya jadwal yang kosong di sekitar tanggal berapa, bulan apa ya Pak? Antara kisaran Februari, Maret mungkin ya Pak? Ya, Februari, Maret proses berjalan, nanti diagendakan karena untuk Januari ini sampai dengan tanggal 30 agendanya persiapan UP, setelah UP kemudian pembimbingan skripsi. Nah, nanti TOEFL itu biasanya berada dalam proses pembimbingan skripsi. Betul, iya. Sambil berjalan itu. Betul. Ya, jadi antara Februari 6 bulan ke depan lah. 6 bulan ke depan juga masih bisa. Iya. Apakah tanggalnya akan disepakati sekarang, Bapak, atau nanti mungkin saya via Bu Ratna ya? Ya, nanti saja diinformasikan karena takutkan ada agenda yang tabrakan. Saya tidak lihat agenda langsung. Oh iya, baik Bapak. Iya, siap. Insya Allah lah nanti akan koordinasi dengan pihak bersama. Ya, siap Bapak. Nuhun Pak, ya. Mangga. Iya, berarti begitu ya untuk tanggal pelatihan dan tes akan diinformasikan kemudian setelah kami berkoordinasi dengan pihak manajemen Prodi. Ya. Silakan Mr. Rudi. Di sini teman-teman saya sudah men-share link grup WhatsApp, silakan diklik di kolom chat ya. Teman-teman bisa join ke grup WhatsApp yang nantinya informasi segala sesuatu berkenaan dengan pelatihan dan tes yang mengenai TOEFL itu akan diinformasikan di grup tersebut. Jadi silakan teman-teman bisa mengklik linknya dan join ke grup tersebut. Baik, sebelum ditutup ada tambahan dulu Miss dari Miss Lutfi? Cukup mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Kalau dari Pak Kaprodi mungkin ada tambahan? Sikap lah. Cuman nanti perkiraan jadwal itu agenda itu Februari lah. Februari itu sudah mulai proses berjalan lah. Nanti dari Februarian lah awal-awal insya Allah diinformasikan karena nanti ada proses latihan kan ya. Pelatihan. Betul Bapak ya.
Ya. Ada sekitar 6 bulanan karena SK dan mulai muncul di Februari. Oh iya, Ya. mangga Bapak ya. Itu saja, Ya, boleh Bapak. Baik, silahkan teman-teman yang belum join saya kasih waktu 1 menit untuk mengklik linknya. Di sini udah beberapa, namun yang masuk baru 40. Ada 41 peserta, masih banyak yang belum masuk ke grupnya. Boleh diklik linknya supaya nanti tidak ketinggalan info mengenai pelatihan tes dan TOEFL seperti itu. Ya, silakan, mangga yang belum langsung diklik. Nanti untuk TOEFL ini nanti koordinasi langsung dengan pihak kerjasama. Baik, sambil menunggu yang belum masuk, saya kembalikan lagi kepada Bapak kepada manajemen FISIP AP yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi ini. Saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada manajemen FISIP AP ini. Terima kasih Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kantor kerjasama Ibu Lutfi, Pak Rudi, kemudian tadi sudah menyampaikan kegiatan tes TOEFL, kemudian lain sebagainya. Kita tolong ini diperhatikan, jangan sampai agenda-agenda yang penting ini setelah tingkat 4 ini terlewatkan ya, karena harus sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan tes TOEFL ini jangan takut karena ada proses pembimbingan nanti. Nanti diharapkan AP ini TOEFL-nya ya, hasil tesnya itu semuanya pada bagus. Dosen juga sama, waktu mau sertifikasi semua tetap dites TOEFL-nya, termasuk saya gitu. Makanya ini wajib lah. Siapa tahu nanti di Pemda juga untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya, salah satu syaratnya juga TOEFL. Betul, ya. Dan untuk yang baru, mahasiswa baru ini saya harus diwajibkan nih, karena tes TOEFL ini salah satu sarana untuk masuk ke perusahaan, ke Pemda dan lain sebagainya. Ada yang selalu, apalagi di kementerian-kementerian kalau ada CPNS biasanya suka di tes TOEFL ya. Betul. Nah, jadi mohon ini diperhatikan tadi, kalaupun tidak paham terus berkoordinasi dengan pihak kantor kerjasama, insya Allah mereka, beliau-beliau ini dengan Pak Andi juga baik melayani kita, khususnya dalam hal tes TOEFL ini. Malahan dari AP juga ada yang kerjasama itu untuk ke luar negeri juga. Nah itu silakan Bapak Ibu berkomunikasi. Ada yang ditanyakan nanti sambil berjalan saja ya. Ya, betul, itu Pak. mungkin Ibu, Bapak. Iya, Rudi. Bapak. Atur nuhun Bapak waktunya, koordinasinya. Sami-sami, atur nuhun. Iya, sami-sami ya. Mudah-mudahan nanti dalam proses berjalan lancar. Amin. Dan kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan lancar. Ya. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, Bapak. Baik, Dan Bapak pamit terlebih dahulu. Mangga. Atur nuhun. Ya, Bapak, atur nuhun. Nah, sami-sami. Ayo.